kebijakan untuk orang banyak. Misalkan saja ada kebijakan untuk mensejahterakan masyarakat Merangin, terkhusus misalkan seperti itu. Melalui kebijakan itu kita bisa membantu banyak orang. Artinya pada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa AIS-TV dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya Amka Islami, tentunya di channel YouTube AIS-TV. Di edisi kali ini kita akan berbicara atau ngobrol dengan tokoh inspirasi, sosok anak muda yang mampu menembus ke gedung DPRD Merangin. Tentunya tidak semua orang bisa duduk di kursi empuk DPR ini. Beliau ini mampu dan menyingkirkan beberapa orang, ratusan orang, sehingga dia dicap menjadi anggota DPRD termuda di Merangin. Di sini sudah ada bersama saya Bapak Asraf Safi. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Aktivitas menjalankan pekerjaan aman? Insya Allah aman. Aman ya. Harus diaman-amankan. Ya, aman. Itu yang penting, Pak Dewan. Soalnya di kondisi pandemi COVID ini kan. Ini kita mau ngobrol-ngobrol lah sama Pak Dewan kan, mau tahu tip atau kesuksesan dari Pak Dewan. Karena menurut saya ini kalau menjadi anggota DPR nih Pak Dewan, tentu tidak semudah yang kita bayangkan. Betul. Bapak Dewan saya anggap menjadi orang yang luar biasa. Karena kalau orang menjadi anggota DPR, anak pejabat, anak konglomerat itu luar biasa. Tetapi beliau ini pemirsa, anak orang sederhana, keluarga sederhana, tidak anak konglomerat, tidak anak pejabat, mampu luar biasa menurut saya. Ini boleh tak kita tahu mengintip kesuksesan dari Pak Dewan ini? Gimana Pak Dewan? Ya, saya rasa berbagi itu penting gitu. Nah, kalau pertanyaan dari Bung Hamka tadi, kalau sifatnya untuk berbagi, menginspirasi banyak orang, apa salahnya kita berbagi? Ini menurut Pak Dewan, niat untuk mencalonkan diri atau apa sih yang membuat Pak Dewan itu bergerak untuk mencalonkan diri sebagai anggota Dewan? Secara Pak Dewan ini mesti muda juga. Itu. Jadi memang awalnya saya itu bukan ujuk-ujuk mau mencalonkan diri, itu bukan. Jadi ada beberapa proses yang sudah saya tanamkan terlebih dahulu. Nah, memang munculnya saya itu ketika waktu saya masih sekolah kelas 2, kelas 3 SMA lah, kira-kira seperti itu. Saya menanamkan niat di dalam hati bahwa nanti saya juga akan bisa menjadi anggota DPRD ataupun menjadi bagian pemerintah lah, pejabat pemerintah. Nah, jadi yang saya sampaikan tadi bukan ujuk-ujuk lalu saya mencalonkan diri, tidak. Nah, niat dari awal saya sudah saya tanamkan dan saya lalui proses-proses itu, ya pada akhirnya saya sampai juga. Nah, maka saya sampaikan segala sesuatu itu harus diniatkan dari hati, agar niat kita ini, niat baik kita ini dijabah oleh Allah SWT. Nah, itu di awalnya. Pertanyaan kenapa saya masuk ke dunia politik? Kenapa saya harus masuk ke dunia kancah politik? Karena bagi saya untuk membantu orang, kalau kita punya uang, misalkan saya orang kaya misalkan, saya orang kaya lalu saya punya uang banyak, saya ingin membantu orang lain, saya rasa nggak cukup. Nggak cukup. Kenapa? Keterbatasan kemampuan kita berbagi, memberikan sesuatu untuk orang lain. Nah, tetapi ketika kita bisa masuk ke dunia politik, nah, dunia politik ini kan bagian daripada pengambil keputusan. Nah, pemerintah, legislatif misalkan, ini kan ketika kita masuk di dalam itu, kita bisa menjadi anggota DPR, kita bisa mengambil sebuah keputusan, kebijakan untuk orang banyak. Misalkan saja ada kebijakan untuk mensejahterakan masyarakat Merangin, terkhusus misalkan seperti itu. Melalui kebijakan itu kita bisa membantu banyak orang. Artinya apa? Dari kita masuk ke dalam dunia pemerintah, kita bisa mengambil sebuah kebijakan
keputusan untuk membantu masyarakat banyak. Nah, kalau kemampuan kita saya pribadi, saya rasa walaupun barangkali boleh dikatakan saya kaya, saya rasa nggak mampu untuk membantu orang banyak. Nah, kenapa saya memutuskan untuk masuk ke dunia politik? Itu tujuan saya adalah bagaimana bisa membantu orang banyak melalui sebuah kebijakan atau keputusan. Itu motivasi saya untuk masuk ke dunia politik. Ini bisa saya simpulkan bahwa keinginan Bapak Dewan ini sejak kelas 3 SMA ya? Iya, sudah saya tanamkan niat seperti itu. Ketika Bapak Dewan ingin mencalonkan diri, itu tentu kan minta izin sama orang tua atau sama istri. Benar. Ketika Bapak Dewan mengatakan, oh saya mau maju Pak, itu gimana reaksi dari pihak keluarga, pihak orang tua juga? Nah, ini sebenarnya yang saya jalankan proses yang panjang. Iya. Ketika saya mencalonkan diri, mengatakan awalnya saya mengatakan dengan keluarga. Nah, sebenarnya ini sangat banyak sekali rintangan-rintangan. Kenapa? Pertama, saya ini kan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bung Hamka tadi, bahwa saya ini kan latar belakang keluarga yang kurang mampu lah, ya kan. Semua rata-rata keluarga besar saya itu keluarga petani, ya kan, tidak ada yang begitu sukses, nggak ada. Lah, semua umumnya itu keluarga dari keluarga petani. Artinya ketika saya menyampaikan bahwa saya ingin mencalonkan diri sebagai anggota DPR, mungkin keluarga ini kan boleh dikatakan mungkin saya ini atau main-main, ya, apa namanya, barangkali keluarga ini mungkin nggak percaya, gitu kan. Nah, saya sampaikan bahwa ketika saya meminta izin ataupun pamit kepada keluarga, memberitahu kepada keluarga bahwa saya ingin mencalonkan diri di DPR di legislatif 2019 kemarin, butuh proses yang sangat panjang saya meyakinkan kedua orang tua saya. Kemudian meyakinkan keluarga besar saya mau mencalonkan diri. Nah, proses 1 bulan ini, pertama saya mengajukan itu, meminta izin, tidak ada satupun keluarga yang mendukung waktu itu. Nah, barangkali kenapa demikian? Karena keluarga menganggap saya ya nggak punya apa-apa gitu, yang nggak punya apa-apa, hanya pekerjaan sebagai sales perumahan waktu itu. Nah, saya rasa keluarga mungkin shock atau barangkali nggak percaya. Saya mungkin bermain-main menyampaikan itu. Nah, jadi singkat ceritanya saya meyakinkan itu kurang lebih 1 bulan. 1 bulan. Meyakinkan keluarga bahwa saya mau mencalonkan diri sebagai anggota DPR. Banyak sekali bantahan saat di keluarga. Banyak kali lah bantahan mengatakan masih muda, kita nggak punya apa-apa. Kemudian nanti bila sudah betul terjun nanti kita gesekan dengan keluarga, banyak hal lah yang membuat keluarga tidak menyetujui waktu itu saya mencalon. Tapi saya yakini bahwa karena niat saya sudah tertanam sudah jauh, sudah lama, saya berusaha terus meyakinkan keluarga, bermacam cara lah saya, ya kan, bermacam cara, dan pada akhirnya 1 bulan kemudian orang keluarga besar menyetujui lah, bismillah gitu kan, mendukung. Nah, karena waktu itu saya sampaikan kepada keluarga, poin akhirnya saya sampaikan kepada keluarga besar, mohon saya hanya minta satu, urus saya, support saya, hal-hal lain nanti biar saya. Nah, dengan kesimpulan seperti itulah akhirnya keluarga besar merestui saya untuk mencalonkan diri sebagai anggota DPR. Artinya banyak sekali yang tidak bisa saya sampaikan di sini. Yang jelas banyak sekali hambatan, rintangan. Saya meyakinkan keluarga besar untuk saya mencalonkan diri sebagai anggota DPR.